Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nungki Pristanti, NIM 1905121420 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2019A. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang routing statik. Sebelumnya, tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui cara kerja routing statik. Yang kedua, mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracker. Pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding tabel di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding tabel di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Itu dia pengertiannya. Selanjutnya langsung aja kita ke percobaan. Yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Jadi kita memiliki 3 router, yaitu router 1, router 2, dan router 3. Router 1 ini menghadap ke 4 network. Yang pertama menghadap ke router 3, yaitu 13.13.13.0/24, menghubung ke router 2, yaitu 12.12.12.0/24, menghubung ke PC 1 192.168.1.0/25, menghubungkan ke PC 2 192.168.1.64/26. Kemudian router 2 ini menyambung ke 3 network. Yang pertama ke router 3, yaitu 23.23.23.0/24. Yang kedua menyambung ke router 1, yaitu 12.12.12.0/24. Yang ketiga nyambung ke PC 3, yaitu 192.168.1.128/25. Kemudian router 3 ini menyambung ke 4 network. Yang pertama ke server 1, yaitu 33.33.33.0/24, ke server 2, yaitu 43.43.43.0/24. Yang ketiga ke router 1, yaitu 13.13.13.0/24. Yang keempat nyambung ke router 2, yaitu 23.23.23.0/24. Nah, masing-masing PC ini memiliki IP dan gateway yang sudah terisi. Langkah percobaan. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Seperti ini, saya sudah gambar. Yang warna merah ini kabel serial. Kita susun, kita setting masing-masing. Pertama router 1. Ini yang serial 0, IP address-nya 12.12.12.1 ini yang terhubung ke router 2. Sedangkan yang serial 1 yang IP ini yang terhubung ke router 3. Netmask-nya ini. Kemudian fast Ethernet, IP address-nya yang ini menghubung ke PC 1. Yang kedua fast Ethernet 1 ini menghubung ke PC 2. Subnet masknya 192. Kemudian router 2 serial 0
ini menghubungkan ke router 1, subnet masknya ini. Kemudian yang serial 1 ini menghubung ke router 3, subnet masknya ini. Kemudian fast ethernet 0, IP-nya ini, subnet masknya ini yang menghubungkan ke PC 3. Jangan lupa ininya juga di-on-kan ya, port statusnya. Kemudian yang router 3 fast serial 0 ininya menghubungkan ke router 1, sedangkan yang ini menghubungkan ke router 2. Untuk fast ethernet 0 ini menghubungkan ke server 1, subnet masknya ini. Kemudian fast ethernet 1 ini yang menghubungkan ke server 2, subnet masknya ini. Jangan lupa ini juga di-on-kan. Kemudian kita setting PC masing-masing PC. Yang pertama PC 1, IP configuration, IP address-nya ini 192.168.1.1, subnet masknya 192, gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian PC 2, IP configuration, IP address-nya ini, subnet masknya ini, gateway-nya ini. Kemudian PC 3, IP configuration, IP address-nya ini, subnet masknya ini, gateway-nya ini. Setelah itu kita setting yang server 1 dan server 2. Server 1 dulu, IP address-nya 33.33.33.1, subnet masknya ini, gateway-nya ini. Kemudian yang server 2, IP configuration, IP address-nya ini, subnet masknya ini, gateway-nya ini. Setelah kita setting semuanya, kita langkah kedua, isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Jadi ini tabelnya ini merupakan tabel yang mengisikan tujuan yang ingin dicapai dari router 1, router 2, dan router 3. Yang pertama router 1 ya. Router 1 ini mau menuju ke PC 3. Netmasknya 255.255.255.128. Gateway-nya ini. Gateway-nya lewat router 2. Kemudian yang kedua ini router 1 mau ke server 1. Netmasknya ini, gateway-nya ini yang menghadap ke router 3 lewat router 3. Kemudian router 1 juga ingin ke server 2. Netmasknya ini, gateway-nya sama yaitu router 3. Kemudian router 2. Router 2 ini ingin menuju ke PC 1 dan PC 2. Networknya ini, kemudian netmasknya 128 karena PC 1 dan PC 2 itu kan /26 ya, kita sederhanakan menjadi /25. Jadi netmasknya ini. Kemudian router 2 ingin ke server 1, netmasknya ini, gateway-nya juga ini menghadap ke router 2. Kemudian router 2 juga ingin ke server 2, gateway-nya yang menghadap ke router 3. Kemudian router 3 yang pertama dia mau ke PC 1 dan PC 2. Netmasknya ini, gateway-nya menghadap ke router 1. Kemudian dia juga ingin ke PC 3, netmasknya 128, gateway-nya lewat router 2. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita setting manual di setiap router. Jadi yang pertama router 1 statik. Nah, ini mengisinya lewat sini ya. Yang pertama ini PC 3, kemudian ini server 1, dan terakhir ini ke server 2. Kemudian router 2
router 2 statik. Nah, ini PC1 dan PC2. Kemudian yang kedua ini server 1, yang ketiga ke server 2. Kemudian router 3 statik. Ini PC1 dan PC2, yang kedua ke PC3. Setelah itu langkah ketiga, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IP4 ke ICMP. Jadi kita ubah mode simulation, edit filter, kita pilih yang IP versi 4, yang ICMP-nya kita centang. Selanjutnya, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. PC1 ke PC2. Kita coba PC1 ke PC2. Kita jalankan. PC1 mengirimkan ke router 1. Router 1 mengirimkan ke PC2. PC2 mengembalikan ke router 1. Router 1 ke PC1. Jadi berhasil ya. Ini masih PC1 ke PC2 ini masih dalam satu router meskipun networknya berbeda. Kita delete. Kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Nah, ini sudah lintas router. PC1 mengirimkan ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC3, PC3 mengembalikan ke router 1 lalu ke PC1. Berhasil, kita delete. Selanjutnya PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Kita jalankan. PC1 mengirimkan ke router 1. Router 1 mengirimkan ke router 3 lewat kabel serial ini. Lalu router 3 mengirimkan ke server 1. Berhasil, lalu dikembalikan ke router 3. Router 3 mengembalikan ke router 1. Router 1 mengembalikan ke PC1. Berhasil, kita delete. Kemudian PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Kita coba. PC1 ke router 1. Router 1 mengirimkan ke router 3. Router 3 mengirimkan ke server 2. Server 2 mengembalikannya. Kemudian dikembalikan ke PC1. Berhasil ya, kita delete. Selanjutnya PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Kita lihat, PC3 mengirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC1, kemudian dikembalikan router 1 ke router 2, kemudian dikembalikan lagi ke PC3. Berhasil. Selanjutnya PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. PC3 mengirimkan ke router 2. Router 2 mengirimkan ke router 1. Router 1 mengirimkan ke PC2. Kemudian dikembalikan seperti ini. Kembalikan lagi ke PC3. Berhasil ya, sukses. Kemudian PC3 ke server 1. PC3 server 1. PC3 mengirimkan ke router 2. Router 2 melewati router 3.
router 3 mengirimkan ke server 1. Setelah dikirimkan kemudian dikembalikan. Router 3 mengirimkan ke router 2. Router 2 mengirimkan ke PC 3. Berhasil. Kemudian PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. PC 3 mengirimkan ke router 2. Router 2 mengirimkan ke router 3, kemudian mengirimkan ke server 2, kemudian mengembalikan lagi. Seperti ini, berhasil. Setelah itu server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Server 1 mengirimkan ke router 3. Ini masih satu router, jadi cepat. Seperti ini. Berhasil. Kemudian server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1 ke router 3 ini lewatnya. Kemudian melewati router 1. Router 1 mengirimkan ke PC 1, dikembalikan lagi. Seperti ini, berhasil. Kita delete. Server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Kita amati. Server 1 mengirimkan ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC 2, PC 2 ke router 1, router 1 mengirimkan router 3 ke server 1. Berhasil. Centang hijau, kita delete. Kemudian server 1 ke PC 3 terakhir ya ini. Server 1 ke PC 3. Ini percobaan terakhir. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, kemudian router 2 mengirim ke PC 3. PC 3 mengembalikan. Seperti ini. Berhasil semuanya. Sudah kita jalankan, kita amati. Kemudian langkah terakhir setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracking dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. PC 1 ke PC 2. Sebelumnya kita ubah ke real time dulu ya. Kita cek PC 1 ke PC 2. Tracker IP-nya PC 2 192.168.1.05. Seperti ini. Jadi lewat router 1 langsung mengirimkan ke PC 2. Kemudian PC 1 ke PC 3 kita cek command prompt tracker IP-nya PC 3 192.168.1.253. Seperti ini. Jadi melewati router 2 kemudian dikirimkan ke PC 3. Selanjutnya PC 1 ke server 1 kita cek command prompt tracker IP-nya server 1 33.33.33.1. Seperti ini. Jadi lewat router 1 kemudian melewati router 3. Router 3 mengirimkan ke server 1. Kemudian PC 1 ke server 2.
PC1 ke server 2. Server 2 kita cek tracker 43.43.43.1. Jadi melewati router 1, kemudian router 1 melewati router 3, kemudian dikirimkan ke server 2, maaf. Kemudian PC3 ke PC1. PC3 ke PC1 kita cek tracker PC1 192.168.1.1 seperti ini. Jadi melewati router 2, kemudian router 2 melewati router 1, lalu dikirimkan ke PC1. Kemudian PC3 ke PC2. PC3 ke PC2 tracker 192.168.1.65. PC3 melewati router 2, kemudian router 2 melewati router 1, kemudian dikirimkan ke PC2. Selanjutnya PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Command prompt tracker server 1 33.33.33.1. PC3 melewati router 3, kemudian router 3 langsung mengirimkan ke server 1. Selanjutnya PC3 ke server 2. PC3 ke server 2 tracker PC3 ke server 2 43.43.43.1 ya, melewati router 2, kemudian ke router 3, lalu dikirimkan ke server 2. Selanjutnya server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2 tracker 43.43.43.1. jadi langsung dari router 3 langsung mengirimkan ke server berapa ini? Ke server 2. Kemudian server 1 ke PC 1 tracker IP-nya PC1 yaitu 192.168.1.1. Nah, server 1 melewati kabel serial router 3 yang menghadap ke router 1, kemudian dikirimkan ke PC1. Selanjutnya server 1 ke PC2 tracker IP-nya PC2 192.168.1.65 ya, melewati gateway ini, kemudian dikirimkan ke PC2. Selanjutnya server 1 ke PC3. PC3 IP-nya tracker PC3 192.168.1.253. Nah, server 1 melewati router 3, kemudian dikirim router 3 melewati router 2, langsung dikirim ke PC3. Seperti itu praktikum routing statik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.